Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua apapun agamanya selalu dalam kebaikan, amin. Dan bila menyukai video-video saya, tolong dibantu subscribe ya, terima kasih. Untuk kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2011 di Jakarta Utara. Adalah kisah mengenaskan tentang perselingkuhan seorang ibu 4 anak dengan seorang berondong yang lagi-lagi berujung pada kematian. Ibu itu bernama Hartati. Hartati dan Yusuf menikah pada tahun 1993. Hidup mereka tentram damai di kota Lampung. Sampai pada tahun 2009, keluarga ini dikaruniai 4 orang anak, tapi satu anak yang nomor 2 meninggal saat dia masih kecil. Seperti umumnya rumah tangga, pertengkaran kecil pernah menghampiri keluarga ini. Pada tahun 2009 itu terjadi pertengkaran kecil, tapi membuat Hartati ngambek beberapa hari. Di saat itulah Hartati berkenalan dengan seorang pemuda yang saat itu berumur 23 tahun bernama Rahmat Hawafi. Dari perkenalan itu mereka sama-sama merasa dekat dan saling cocok. Lama-lama mereka saling jatuh cinta dan berpacaran. Bahkan saat Hartati ngambek itu, dia mengajak Rahmat bermain ke rumahnya. Saat itu Yusuf sang suami tidak tahu dan tidak curiga dengan kedatangan Rahmat ke rumah mereka. Hartati pernah bercerita kepada Rahmat kalau rumah tangganya tidak selalu baik-baik saja. Tentu saja Rahmat yang memang menaruh hati pada Hartati makin terkelepak-kelepak mengetahui hal itu. Apalagi Rahmat adalah pria yang kaku, kasar, penyendiri dan tidak mudah bergaul, hingga membuat Rahmat tidak punya teman wanita sampai umur 23 tahun. Hal itu disebabkan sejak kecil Rahmat terbiasa menonton pertengkaran orang tuanya, melihat sang ayah yang berlaku kasar dan menindas anak istrinya. Rahmat mengisi hari-harinya saat remaja dengan bermain game dan nonton film porno. Kesukaannya dengan film porno terus berlanjut sampai Rahmat dewasa. Tiada hari berlalu tanpa nonton film biru tersebut. Hubungan percintaan Rahmat dan Hartati terus terjalin selama bertahun-tahun. Bahkan saat Rahmat pergi merantau ke ibu kota Jakarta, mereka tetap berhubungan meski cuma lewat telepon. Tapi sob, Hartati ini tidak mengetahui jika ternyata di pabrik tempat Rahmat bekerja, Rahmat juga mempunyai pacar yang sebut saja namanya Lia, dan hubungan itu juga sudah sangat dekat. Jadi Hartati ini tidak tahu kalau dia diselingkuhi oleh berondong selingkuhannya. Pada akhir Agustus 2011, Hartati pamit pada suaminya untuk pergi sambang ke tempat saudaranya di Lampung Timur. Hartati mengajak putrinya yang paling kecil yang bernama Erianti, yang baru berumur 6 tahun, untuk menemaninya pergi ke Lampung Timur. Tanpa curiga, Yusuf pun mengizinkan istri dan anaknya itu pergi. Hartati memang benar, dia menginap di rumah saudaranya itu di Lampung Timur selama beberapa hari. Setelah itu Hartati pamit pada saudaranya untuk pulang. Tapi Hartati bukan pulang ke rumah di mana ada anak-anak dan suami yang menunggu-nunggunya. Hartati justru pergi ke Jakarta menyusul Rahmat kekasih hatinya itu. Sebab Rahmat berjanji akan mencarikan Hartati pekerjaan di ibu kota Jakarta. Setelah Hartati sampai di Jakarta, Rahmat mencarikan rumah kontrakan di daerah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara untuk ditinggali Hartati bersama Erianti, anak bungsunya. Sementara Rahmat sendiri tetap ngontrak di Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Hartati membuat hubungan Rahmat dan Hartati semakin lengket, makin mesra, dan mereka selalu melakukan hal-hal urusan orang dewasa. Biarpun tinggal terpisah, tapi Rahmat tiap hari mampir ke rumah kontrakan Hartati sekali lagi untuk melakukan hal-hal yang berbau dewasa. Sementara di Lampung, anak-anak dan suami Hartati ini sangat sedih dan bingung mencari ibu dan istrinya itu kemana-mana. Semua saudaranya dekat dan yang jauh sudah didatangi. Bahkan Yusuf sampai bertanya pada semua teman-teman Hartati, tapi tidak ada yang tahu kemana Hartati pergi. Istri dan putrinya itu hilang seolah ditelan bumi. Lain di Lampung, lain pula di Jakarta. Rahmat ini tiap hari justru seperti menang lotre. Setiap ada kesempatan mereka selalu melakukan hubungan dewasa dan tanpa pengawalan apapun. Sampai 2 minggu sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, Rahmat lagi-lagi mampir dan minta hubungan badan sama Hartati. Setelah selesai, Hartati dengan santai ngomong sama Rahmat kalau dia hamil 6 minggu. Hartati mendesak agar Rahmat segera menikahinya. Wajah Rahmat langsung pucat dan jantungnya seperti mau lepas dari dada. Bukan lantaran saking bahagianya mau menjadi seorang ayah, tapi saking kalutnya. Sebab beberapa hari yang lalu Lia, kekasihnya yang lain, juga ngaku hamil dan juga minta dinikahi. Rahmat pun terdiam di depan Hartati, tapi kemudian Rahmat mengelak dan menolak menikahi Hartati dengan berbagai alasan.
Jawaban Rahmat itu sangat membuat Hartati kaget dan membuat mereka bertengkar hebat. Setelah kejadian di malam itu, Hartati yang merasa khawatir terus-menerus mendesak agar Rahmat segera menikahinya. Di pabrik tempatnya bekerja, Rahmat yang sangat kalu dan bingung curhat tentang masalah-masalahnya itu kepada temannya. Bahkan Rahmat sempat ngomong kalau dia akan menghilangkan Hartati dari dunia. Rahmat kemudian meminta agar temannya yang bernama Kris Wahyudi membantunya menghabisi Hartati, dan permintaan itu pun disetujui oleh Kris Wahyudi. Saat di rumah kontrakannya, Rahmat menelpon Kris Wahyudi untuk bertemu di rumah kontrakan Hartati di Sukapura, Jakarta Utara. Rahmat pun pergi ke rumah kontrakan Hartati dan Hartati pun menyambutnya dengan hangat seperti biasa. Saat itu Rahmat sangat manja dan romantis pada kekasihnya itu. Hartati tahu kalau Rahmat ingin mengajaknya makan tahu isi cabai rawit. Tapi berhubung saat itu ada putrinya Hartati, keinginan Rahmat pun tidak bisa dilaksanakan saat itu. Hartati yang malam itu diperlakukan begitu hangat oleh Rahmat, laki-laki meminta agar Rahmat segera menikahinya. Ucapan Hartati itu membuat mereka laki-laki juga bertengkar hebat. Pertengkaran itu baru berhenti saat temannya Rahmat yaitu Kris Wahyudi datang ke rumah kontrakan itu. Rahmat pun meminta agar Kris Wahyudi mengajak Erianti, putrinya Hartati itu, keluar rumah sebentar. Kris dan Erianti pun keluar tapi tidak terlalu jauh dari rumah. Setelah Erianti keluar, Rahmat langsung melakukan hubungan suami istri dengan Hartati sampai dua-duanya selesai. Jadi setelah mereka selesai berhubungan badan, Hartati pun bangkit untuk memakai baju. Nah, saat itu Rahmat pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Dengan tanpa basa-basi, Rahmat membawa pisau itu dan menusukkan ke perut Hartati sebanyak 2 kali. Hartati kaget dan enggak menyangka dia akan diserang seperti itu. Dia menjerit dan teriak meminta tolong. Tapi dengan cepat Rahmat membekap mulut Hartati beberapa menit sampai Hartati pun tewas kehabisan nafas. Ternyata jeritan Hartati terdengar oleh Erianti bersama Kris Wahyudi yang sedang ada di luar rumah. Mendengar jeritan sang ibu, bocah umur 6 tahun itu pun berlari masuk rumah tanpa bisa disegah lagi oleh Kris Wahyudi. Sesampai di dalam rumah, Erianti menjerit histeris melihat sang ibu terkapar mandi darah. Melihat Erianti menjerit seperti itu, Rahmat meminta agar Kris Wahyudi memegangi dan membekap mulut Erianti. Kemudian Rahmat mengambil Erianti dari tangan Kris dan meminta sahabatnya itu untuk berjaga-jaga di luar. Rahmat terus membekap mulut Erianti sampai bocah itu kehabisan nafas dan mati lemas. Kekejian Rahmat tidak berhenti sampai di situ. Dia lantas menyetubuhi dan menyodomi jasad Erianti sampai puas, lalu mengangkat tubuh bocah itu dan membaringkannya di lantai dapur. Rahmat keluar untuk mengambil bensin dalam botol yang dia simpan di sepeda motor. Lalu Rahmat menyiramkan bensin itu ke tubuh Erianti dan kemudian membakarnya. Tujuan Rahmat melakukan hal itu adalah agar jasad Erianti rusak dan tidak bisa dikenali lagi. Setelah dirasa cukup, Rahmat menyiram api yang berkobar di atas tubuh Erianti agar tidak membakar barang-barang lain. Kemudian Rahmat mengemas 2 jasad ibu dan anak ini ke dalam 2 tempat yang berbeda. Jasad Erianti dimasukkan ke dalam koper berwarna ungu. Jasad Hartati dimasukkan ke dalam kardus besar bekas wadah TV kemudian dilakban rapi-rapi. Rahmat lalu membersihkan tempat itu dan mengambil HP milik Hartati lalu pulang ke rumah kontrakannya di Koja, Jakarta Utara. Besok harinya tanggal 14 Oktober 2011 jam 12 siang, Rahmat balik lagi ke rumah kontrakan Hartati untuk membuang kardus berisi jasad Hartati ke sebuah gang kecil Jalan Kurnia, Gang D, Koja, Jakarta Utara. Kardus itu tergeletak di sana sampai jam 3 sore, sampai saat seseorang yang lewat curiga dan membuka kardus besar itu. Orang itu pun sangat kaget saat tahu ada tubuh wanita yang meringkuk kaku di dalam kardus tersebut. Orang itu bersama warga sekitar pun melaporkan temuannya itu kepada pihak kepolisian setempat. Kepolisian datang untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Esoknya pagi-pagi sekali tanggal 15 Oktober 2011, Rahmat kembali datang ke kontrakan Hartati untuk membuang koper ungu yang berisi jasad Erianti ke Cakung, Jakarta Timur. Siang harinya, koper itu pun kemudian ditemukan oleh orang yang sedang melintas. Penemuan 2 mayat dalam waktu yang hampir bersamaan membuat geger warga Jakarta. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan pada 2 mayat tersebut. Lalu polisi menyebar sketsa wajah kedua korban ini ke berbagai media.
Siang itu, adik Hartati yang juga bekerja di Jakarta melakukan panggilan telepon ke HP milik Hartati yang saat itu ada di tangan Rahmat. Tentu saja Rahmat nggak berani ngangkat. Rahmat yang pura-pura menjadi Hartati pun mengirim SMS kepada hartanya Hartati itu. Isi SMS-nya adalah Hartati akan pergi ke Bangka dan tidak perlu dicari. Dan juga bilang bahwa penemuan mayat dalam kardus bukan dia dan putrinya. Adik Hartati pun sangat kaget sebab dia tidak menyinggung, bahkan sama sekali tidak tahu menahu soal penemuan mayat dalam kardus. Hal itu justru membuatnya kepo dan mencari tahu berita viral tersebut. Kepolisian pun akhirnya bisa mengidentifikasi jasad ibu dan anak dan mulai melakukan penyelidikan memburu pelaku pembunuhan itu. Tanggal 21 Oktober 2011, polisi menangkap Rahmat di tempat kerjanya. Chris yang mendengar sahabatnya ditangkap lalu kabur dan bersembunyi, tapi gak lama kemudian polisi berhasil menemukan dan menangkap Chris Wahyudi. Mereka berdua dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan. Mereka berdua menjawab semua pertanyaan polisi dengan jujur. Saat diinterogasi, Chris mengaku kalau dia sama sekali tidak ada niat untuk menikahi Hartati dan dia membunuh karena saking pusingnya sebab dia nggak nyangka-nyangka mempraktekkan adegan film Kakek Sugiono akan membuat dua orang wanita hamil bareng-bareng. Jadi hubungannya selama ini memang hanya untuk enak-enak saja. Kejahatan yang Rahmat lakukan membuatnya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang vonis yang digelar pada tanggal 29 Juni 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis hukuman selama 15 tahun penjara kepada Rahmat Awafi. Dan untuk Chris Wahyudi sendiri dibebaskan sebab tidak terbukti ikut membunuh. Dirasa putusan itu sangat tidak adil, jaksa pun mengajukan banding. Tapi sidang kasus banding pun menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu tetap hukuman penjara selama 15 tahun. Masih sangat tidak puas, jaksa kembali mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam prosesnya, Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman mati kepada Rahmat Awafi. Nah sahabat, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan ingin membuka aib pasangan hidup kepada siapapun, apalagi lawan jenis, sebab itu adalah langkah awal perselingkuhan. Dan apapun alasannya, jangan mau ikut masuk ke dalam urusan rumah tangga orang lain, karena dirimu 2 langkah mendekati perselingkuhan. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.